Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas E, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan saya, Mariana. Saya Nabila. Saya Khotibul Umam. Saya Nabila Utari. Nama saya Muhammad Ali Murtadal Hasni. Saya akan menjelaskan pentingnya kepemimpinan dan pengertiannya. Yang pertama, pengertian kepemimpinan adalah pemimpin bukan hanya seorang yang sekedar memerintah orang di bawahnya, tetapi sosok pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Mereka menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Kepemimpinan adalah tentang memetakan kemana Anda harus pergi berhasil sebagai tim atau organisasi. Dan ketika seorang pemimpin menetapkan tujuan, mereka juga harus menggunakan keterampilan manajemen untuk membimbing orang-orang mereka ke tujuan yang tepat dengan cara yang efektif dan efisien. Dan pentingnya kepemimpinan adalah kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Kepemimpinan menjadi kepribadian yang memiliki dampak, dan kepemimpinan merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Sifat-sifat kepemimpinan terdiri atas 10 sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu energi jasmaniah dan mental. Kedua, kesadaran akan tujuan dan arah. Ketiga, antusiasme. Keempat, keramahan dan kecintaan. 5, integritas. Yang keenam, penguasaan teknis. Ketujuh, ketegasan dalam mengambil keputusan. Kedelapan, kecerdasan. 9, keterampilan mengajar atau teaching skill. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan. Nah, selanjutnya tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe karismatis. Kedua, tipe paternalistis dan maternalistis. Yang ketiga, tipe militaristis. Yang keempat, tipe autokratis. Yang kelima, tipe laissez-faire. Yang keenam, tipe populistis. Yang ketujuh, tipe administratif. Dan yang terakhir yaitu tipe demokratis. Akan melanjutkan pembahasan mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan atau menyelesaikan sebuah pekerjaan. Adapun keterampilan umum yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah yang pertama, yaitu technical skill. Technical skill berarti suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Walaupun seorang wirausaha merupakan pemimpin yang dapat menyuruh orang lain mengerjakan suatu pekerjaan, namun dia harus mampu melaksanakan sendiri pekerjaan-pekerjaan tertentu. Maksudnya dapat melakukan pekerjaan tersebut adalah agar dia mampu melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Contohnya misalnya keterampilan pembukuan keuangan, mengetik, pekerjaan komputer dasar, dan sebagainya. Yang kedua ada human skill, yaitu berarti kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim kerja bersama orang-orang lain. Berbeda dengan hard skill yang merupakan kemampuan spesifik serta cenderung dipelajari melalui pendidikan formal, human skill cenderung lebih abstrak dan dapat dipelajari melalui cara apapun. Orang dengan human skill yang kuat dapat membentuk hubungan yang lebih dalam dengan rekan kerja dan juga klien. Kemampuan ini berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin agar lebih mampu berkolaborasi, berinovasi, dan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki karyawan. Yang ketiga ada conceptual skills. Keterampilan konsep berarti seorang wirausaha harus mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk model kerangka kerja dan konsep-konsep lain dalam memudahkan pekerjaan. Manajer tingkat atas atau top manager harus memiliki keterampilan untuk membentuk konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi.
Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Pandangan lain mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah technical skill yang meliputi yaitu menulis. Menulis ini diperlukan untuk mencatat apa yang perlu dicatat dan dijadikan dokumen perusahaan yang mungkin diperlukan di lain kesempatan. Lalu ada komunikasi lisan, jelas sangat penting buat bicara, meyakinkan, negosiasi dengan pihak lain, dan menjadi networking. Lalu ada teknologi. Teknologi ini mencakup berbagai teknologi untuk keperluan proses produksi, teknologi komunikasi, komputer, peralatan kantor, dan sebagainya. Lalu ada listening. Seorang wirausaha harus mendengar dan mampu menerjemahkan apa yang didengar baik dari karyawan maupun dari pihak luar. Yang kedua ada business management skills yang meliputi merencanakan. Seorang wirausaha harus mampu membuat rencana baik global maupun detail. Apabila dibuat rencana global, bisa pula dielaborati oleh karyawan dalam langkah-langkah yang lebih rinci. Lalu ada marketing, mengetahui pasar sasaran, strategi marketing yang tepat untuk mencapai target pasar yang telah ditetapkan, serta mampu mencari atau mengumpulkan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan. Lalu ada accounting, yaitu memiliki keterampilan mencatat, membaca penerimaan dan pengeluaran keuangan, menghitung efisiensi, dan sebagainya. Lalu ada negotiation, yaitu memiliki keterampilan berunding rapat, tawar-menawar lobby, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bisnisnya. Yang ketiga ada personal entrepreneurial skill, yang meliputi disiplin, yaitu tetap berpijak pada landasan disiplin, tidak lupa daratan, dan tidak lengah. Lalu ada mengambil resiko, yaitu keterampilan meramal resiko dan antisipasi resiko, namun tidak takut menghadapi resiko karena sudah diperhitungkan dengan menganalisis fakta dan data yang ada, sehingga sampai pada satu keputusan. Yang terakhir ada inovasi, yaitu keterampilan memiliki menggunakan hasil-hasil penelitian, hasil penemuan baru dalam berbagai bidang bisnis, organisasi, finansial, operasional, dan sebagainya. Tugas dan peran pemimpin dalam perusahaan. Untuk dapat menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan, tentu perlu melalui jenjang bertahap agar Anda bisa sampai pada level pemimpin. Dalam prosesnya, dibutuhkan pula skill serta kepribadian yang mumpuni. Seorang pemimpin harus bersikap tegas, adil, serta profesional. Selain itu, pemimpin dituntut mampu berpikir logis dan rasional di tengah tekanan serta dapat diandalkan. Tak mudah memang, tapi seorang pemimpin tentunya sudah melewati hierarki yang panjang hingga akhirnya sampai pada jenjang ini. Karakteristik dan kompetensi pemimpin masa depan. Karakteristik dan kompetensi pemimpin masa depan antara lain, yang pertama, memiliki jiwa leadership dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Memiliki jiwa leadership yang melayani atau kepemimpinan yang agil merupakan fondasi awal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Memiliki jiwa leadership serta rasa tanggung jawab yang tinggi dibutuhkan agar pemimpin dalam perusahaan dapat menjadi navigator perubahan yang membawa perusahaan melaju ke arah yang lebih baik setiap waktu. Kemudian yang kedua, menempatkan sumber daya manusia sesuai kapasitasnya. Tugas lain dari seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan adalah merekrut orang-orang yang memiliki kualitas untuk mampu seiring sejalan waktu mengembangkan perusahaan. Tentunya, proses melakukan seleksi dan rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara sinergi dengan divisi Human Resource Department atau HRD. Penempatan tiap-tiap sumber daya manusia di dalam perusahaan sungguh harus diperhatikan dan ditentukan sesuai kapasitas tiap-tiap orang. Pendelegasian tugas yang tepat akan dapat membangun performa tim kerja dengan lebih baik lagi. Yang ketiga,
menciptakan inovasi dan gagasan baru. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan bisa mencapai target-target yang lebih baik. Itu sebabnya diperlukan perencanaan yang matang dalam menetapkan dan merancang langkah untuk merealisasikan setiap target, mulai dari target harian, mingguan, bahkan tahunan. Di sini pentingnya peranan pemimpin dalam pengembangan perusahaan melalui inovasi dan berbagai gagasan yang baru. Kemudian, yang keempat, menyelesaikan masalah di perusahaan. Dalam hal ini, pemimpin memiliki tugas dan peranan sebagai problem solving yang bisa menyelesaikan masalah dengan sigap. Selain itu, tugas pemimpin perusahaan juga harus mampu menampung aspirasi karyawannya, sehingga menghasilkan keputusan yang mewakili pemikiran banyak orang. Kemudian yang kelima, menyambung lidah karyawan. Menjadi seorang pemimpin juga bertugas sebagai penyambung lidah bagi karyawannya, karena tak jarang karyawan atau bawahan pun memiliki aspirasi yang perlu disampaikan kepada pemilik perusahaan. Dalam hal ini, tugas pemimpin adalah bisa menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi karyawan kepada pemilik perusahaan. Jika tugas sebagai penyampai aspirasi sudah terpenuhi, maka kecil kemungkinan terjadi masalah internal di dalam perusahaan. Meskipun tak mudah, namun banyak orang berhasil menjadi pemimpin dan menjalankan tugas dengan baik. Hal tersebut tak lepas dari proses belajar yang terus dilalui oleh seorang pemimpin sehingga menghasilkan mental dan kepribadian yang dapat diandalkan. Beberapa cara menjadi pemimpin yang baik. Pertama, memiliki attitude yang baik dan tidak nyeleneh. Dengan berperilaku baik, jiwa karismatik seorang pemimpin akan semakin terpancar. Kedua, terbuka untuk mendengar masukan orang lain dan kritis. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, begitu pula seorang pemimpin. Setiap ide atau gagasan yang dikeluarkan pasti diperlukan kritik dan saran agar ide atau gagasan menjadi lebih baik. Namun perlu diketahui ada proses yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kualitas ide atau gagasan yang ada. Ketiga, mampu belajar dari lingkungan sekitarnya. Sumber pembelajarannya yaitu lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial yang mempelajari tentang interaksi antar kehidupan bermasyarakat serta adat istiadat yang ada di masyarakat, sistem nilai, perubahan sosial, dan lain sebagainya. Ada pula lingkungan alam yang mempelajari tentang sumber daya alam, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Dari sana muncul berbagai macam ide atau gagasan untuk menciptakan hal yang lebih baik. Pemimpin yang baik adalah orang memiliki wawasan yang luas dan tidak pernah berhenti belajar. Belajar juga memungkinkan kita untuk mengatasi masalah baru yang belum kita miliki. Resep penyelesaiannya dengan begini, belajar akan membuat kita fleksibel dalam semua aspek kehidupan. Di tempat belajar, kita akan berhubungan dengan orang-orang yang memiliki karakteristik beragam dan menarik. Memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi. Dengan memberikan goal dan juga ekspektasi, pemimpin bisa mencapaikan persepsi antara satu tim dengan tim yang lainnya, dan bisa mendorong tim untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih keras. Salah satu contoh pemimpin dengan cara pemimpinan yang baik yaitu salah satu pengusaha sukses asal Tiongkok yakni Jack Ma. Jack Ma merupakan pendiri perusahaan Alibaba Group. Cara dia memimpin hingga sekarang, dia terkenal baik di lingkungan perusahaannya, dia mengutamakan kenyamanan para karyawannya. Ketika ia merintis Alibaba, Jack Ma menjelaskan visi ke depannya. Dia dengan lantang menyuarakan goal di masa yang akan datang. Dia berpikir berbeda dari orang lain. Mereka bilang Jack Ma adalah Crazy Jack yang gila. Namun nyatanya karena sekarang Alibaba Group telah menjadi perusahaan yang besar. Jack Ma berorientasi pada masa depan perusahaannya. Ia mampu memprediksi bagaimana perusahaannya akan berjalan ke depannya. Kesimpulannya, pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya. Sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, sifat-sifat dapat digunakan untuk memprediksi kepemimpinan, yaitu untuk menentukan apakah seseorang memiliki sifat-sifat yang tepat untuk menjadi pemimpin.
Sifat-sifat dapat memprediksi munculnya pemimpin dan penampilan kepemimpinan, yaitu untuk memperkirakan siapa saja yang akan muncul menjadi pemimpin dan bagaimana perkiraan gaya kepemimpinannya. Tipe-tipe kepemimpinan pada umumnya adalah tipe kepemimpinan pribadi, non-pribadi, otoriter, demokratis, paternalistis, dan tipe kepemimpinan menurut bakat. Di samping tipe-tipe kepemimpinan tersebut juga ada pendapat yang mengumpulkan menjadi 3 tipe antara lain autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Pemimpin juga harus memiliki keterampilan antara lain adalah technical skill, conceptual skill, soft skill. Ketiganya harus saling melengkapi dan dijadikan sebagai salah satu faktor utama keberhasilan seseorang kepemimpinan bagi organisasi.